semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan merangkum materi modul pembelajaran mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Sebelum kami merangkumnya, ada lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ica Ketufiamunte. Perkenalkan, nama saya April Sasmamura. Saya Emia Polisa Berbangun. Saya Yuarina Eka Priscila. Dan nama saya Revel Margaret. Brainstorming adalah menciptakan sebuah lingkungan yang bebas serta terbuka, di mana setiap orang menjadi terdorong untuk ikut serta berpartisipasi dalam lingkungan tersebut. Metode ini akan membuat semua orang menjadi terlibat, di mana mereka bebas mengungkapkan ide, pendapat, dan gagasan mereka. Kelebihan dari brainstorming yang pertama, siswa berpikir untuk menyatakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis. Yang ketiga, merangsang siswa untuk selalu siap menjelaskan yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pembelajaran. Yang kelima, siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang sudah pandai atau dari guru. Yang keenam, terjadi persaingan yang sehat. Yang ketujuh, anak merasa bebas dan gembira. Dan ada juga kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang kedua, lebih didominasi oleh siswa yang pandai. Yang ketiga, siswa yang kurang pandai selalu ketinggalan. Yang keempat, hanya menampung tanggapan siswa saja. Jadi metode pembelajaran ini sangat cocok untuk digunakan di setiap kelas, karena gaya belajar yang digunakan dalam metode ini gaya visual. Langsung adalah metode pembelajaran yang berpusat pada guru dan menekankan pada penyampaian informasi secara langsung kepada siswa. Dalam metode ini, guru memberikan penjelasan, demonstrasi, dan contoh secara langsung kepada siswa untuk membantu mereka memahami konsep atau keterampilan yang diajarkan. Metode ini sering digunakan dalam penyampaian materi yang kompleks atau teknis secara struktur yang jelas dan terorganisir. Guru dapat menggunakan metode ini dalam kelas manapun. Lebihnya instruksi langsung, yang pertama, guru dapat dengan jelas menyampaikan konsep-konsep, fakta, dan informasi kepada siswa tanpa kebingungan atau interpretasi yang salah. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengevaluasi pemahaman siswa secara langsung melalui tes, tugas, dan kuis. Kekurangannya, yang pertama, kurangnya keterlibatan aktif siswa cenderung menjadi pasif dalam proses pembelajaran secara pengajaran yang bersifat satu arah dari guru kepada siswa. Yang kedua, pengalaman pembelajaran tidak menyenangkan, siswa dapat merasa bosan atau tidak termotivasi. Demonstrasi berasal dari bahasa Latin demonstrare, yang artinya menunjukkan dengan argumen atau deduksi. Jadi metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memeragakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Dalam metode ini, guru lebih banyak menjelaskan dan siswa hanya mengamati. Namun metode ini membantu siswa dalam menerima pembelajaran secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Kelebihan metode demonstrasi yang pertama, membuat pengajaran lebih jelas dan konkret. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam memahami secara jelas tentang suatu kejadian karena disajikan berupa peragaan. Kekurangan metode ini, yang pertama, mengharuskan keterampilan guru secara khusus. Yang kedua, tidak tersedianya fasilitas seperti peralatan dan biaya yang memadai pada setiap kelas. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama. Metode demonstrasi biasanya digunakan pada kelas lawak. Metode ini juga tidak cocok pada semua mata pelajaran. Metode ini cocok hanya beberapa mata pelajaran, misalnya sejarah dan lain sebagainya. Experience adalah pembelajaran berbasis pengalaman, di mana para pendidik dengan sengaja mengajak peserta didik untuk ikut dalam pengalaman langsung dan refleksi yang mendalam untuk meningkatkan pengetahuan, untuk menambah keterampilan dan memverifikasi nilai-nilai. Pentingnya refleksi dalam pendekatan ini kesempatan bagi peserta didik untuk dan memahami secara mendalam tentang pengalaman yang telah mereka alami. Kelebihan dari eksperimen ini ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman
menambah pengalaman dan juga kemampuan. Yang kedua yaitu untuk melibatkan interaksi antara peserta didik. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu memerlukan waktu yang sangat lama, dan juga yang kedua tidak cocok digunakan di semua materi pembelajaran. Nah, materi ini cocok digunakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, namun perlu diperhatikan untuk kelas 1 sampai kelas 2 itu jangan terlalu sulit atau membahayakan. Bisa saja dilakukan dengan experience menggabungkan warna, misalnya warna biru dan kuning, maka itu akan menjadi warna hijau. Dan untuk kelas 3 atau sampai kelas 3 ke atas itu bisa saja membuat eksperimen seperti membuat Metode eksempel dan non-eksempel adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat kita dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetisi dasar. Sebenarnya model eksempel dan eksempel yang pertama, siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar. Yang kedua, siswa mengetahui aplikasi dari berupa materi contoh gambar. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Dan selanjutnya kekurangan dari eksempel. Yang pertama adalah tidak cocok digunakan untuk kelas 1 sampai kelas 2. Yang kedua adalah tidak semua materi bisa digunakan dalam metode ini. Metode permainan adalah suatu cara penyajian materi yang dilakukan guru melalui berbagai macam bentuk aktivitas permainan dalam pembelajaran. Demikian yang dapat kami rangkumkan dari kelompok kami. Adapun kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah!